Dasar yang ketiga adalah orang percaya sudah ditebus dan dibenarkan di dalam Kristus. Kita telah ditebus. Ditebus itu dibeli. Dan kita ditebus dengan darah Kristus, nyawa Kristus. Kita juga dibenarkan. Nah, apa artinya kita dibenarkan? Dibenarkan itu artinya kita dianggap benar. Kita, waktu berdosa, kita itu dihitung di dalam Adam. Sehingga karena Adam berdosa, kita semua, keberdosaan Adam diberlakukan bagi kita, lalu kita semua itu menjadi orang berdosa karena dosa Adam. Tapi waktu kita percaya Yesus, Yesus itu orang benar. Maka kebenaran Yesus itu diberlakukan bagi kita. Maka kita semua menjadi orang benar. Jadi kita mendapatkan penebusan, juga mendapatkan pembenaran. Ya. Dan dari mana pembenaran kita? Pembenaran kita itu dari kebenarannya Yesus. Bahwa Yesus hidup benar. Gitu. Ya, perhatikan kata-kata Daphne ini ya. Sebagaimana disetujui oleh semua orang Kristen, satu-satunya dasar dari penerimaan orang-orang percaya adalah kebenaran yang membenarkan dari Yesus Kristus. Dasar dari pembenaran ini adalah penebusan dosa ini. Motivasi untuk pemberian kasih ilahi ini adalah sempurna. Penebusan orang-orang Kristen mengatasi kesalahan dari semua dosa dan rasa tidak tahu terima kasih yang memungkinkan. Kebenarannya merupakan harga yang lengkap atau sempurna untuk membeli pengampunan dosa dan penerimaan orang-orang berdosa. Bisakah seseorang yang telah sepenuhnya dibenarkan dalam Kristus, yang dosa-dosanya telah dihapuskan, terlepas dari kejahatan mereka, oleh harga yang sempurna dan manjur yang dibayar oleh Yesus Kristus, lalu menjadi tidak benar lagi dan jatuh di bawah penghukuman tanpa dilakukan suatu penghinaan terhadap kebenaran Kristus? Jadi maksud Daphne adalah, kalau Kristus sudah benar-benar membayar lunas kita, ya, membayar hutang dosa kita sampai selesai. Lalu kalau kita masih bisa binasa, itu penghinaan terhadap pembenaran Kristus. Ingat ya, kita itu sebelum dibenarkan, waktu kita menjadi orang berdosa saja, tidak ada kebaikan apapun di dalam diri kita, Tuhan itu sudah mau menyelamatkan kita. Apalagi setelah kita ada dalam Kristus dan ada dosanya. Kita ini kan juga hari-hari juga tetap berdosa ya. Kita belum hidup suci. Tapi misalnya gini, kalau saudara, analoginya gini, waktu kita belum percaya Yesus, atau waktu saya belum percaya Yesus, hidup saya itu hitam legam, dosa semua, tidak ada satu kebaikan pun. Tapi pada waktu saya masih berdosa, Kristus sudah menyelamatkan saya. Setelah itu, setelah saya percaya Yesus, mulai ada kebaikan dalam diri saya. Mulai ada kebaikan dalam diri saya, tetapi saya juga masih ada dosa. Tapi minimal kondisi saya sudah lebih baik dari dulu sebelum saya percaya Yesus. Nah, kondisi saya sebelum percaya Yesus sangat buruk. Kondisi saya setelah percaya Yesus mulai membaik, walaupun masih ada dosa. Nah, pertanyaan saya, waktu saya begitu buruk, Kristus mau menyelamatkan saya. Lalu mengapa dia harus membuang saya ketika kondisi saya sudah lebih baik daripada kondisi saya sebelum saya percaya? Nah, itu yang Paulus bicarakan dalam Roma pasal 5, 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan dalam darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Pasti. Ini ada dua kata pasti ya. Ayat 9 kita pasti diselamatkan. Dan ayat 10 pasti diselamatkan. Kalau saya kasih tabelnya tuh gini. Dulu sebelum percaya Yesus, saya orang durhaka, saya berdosa, saya jahat, saya musuh, saya seteru Allah, tanpa iman, tidak ada kebaikan, tidak peduli Allah, saya bejat total, saya pemberontak, dan lain-lain. Tapi tindakan Allah sudah menyelamatkan saya ketika saya masih berdosa. Sekarang setelah saya percaya Yesus, saya sudah dibenarkan, sudah berdamai dengan Allah, menjadi sahabat Allah. Waktu saya beriman, saya sudah jadi anak Allah, sudah dapat Roh Kudus, tapi masih ada banyak dosa. Apakah Tuhan lalu tidak jadi menyelamatkan saya? Kalau tidak jadi menyelamatkan saya, lebih baik dia tidak menyelamatkan saya di atas. Waktu saya belum percaya. Karena waktu saya belum percaya itu tidak ada kebaikan sama sekali. Mungkin yang jelek ini saya kasih warna merah ya. Yang baiknya saya kasih warna biru itu. Lebih baik dia tidak menyelamatkan saya waktu masih merah total di atas. Tapi sekarang yang di bawah, biarpun masih ada merah, tapi sudah banyak birunya. Kalau dia tidak menyelamatkan saya di bawah, mestinya dia tidak perlu selamatkan saya di atas dong. Tapi bahwa dalam kondisi saya begitu bejat di atas, dia sudah menyelamatkan saya. Maka saya boleh percaya bahwa kondisi saya setelah percaya Yesus, biarpun masih ada dosa,
dia pasti akan tetap menyelamatkan saya. Nah, itu tadi yang Paulus bicara tadi dalam Roma pasal 5 itu, ya. Jadi itu dasar ketiga, yaitu bahwa orang percaya sudah ditebus, sudah dibenarkan dalam Kristus. Maka kita yang sudah dibenarkan, kita pasti akan, kita lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita pasti diselamatkan. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.